Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada sore hari ini saya menyapa teman-teman sekalian dan ingin mendoakan mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan iman dan kenikmatan ihsan, kenikmatan Islam tentunya, dan juga mudah-mudahan kita masih dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan jasmani dan rohani tentunya. Mudah-mudahan kita semua yang masih berada di dalam bulan Sa'ban ini, hampir masuki pertengahan bulan Sa'ban, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, kekuatan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan meninggalkan segala yang Allah larang. Teman-teman sekalian, melanjutkan pembahasan daripada apa-apa yang telah kami tayangkan dalam channel video kami sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan ini bermanfaat, tentunya pengingat bagi yang menyampaikan dan juga bermanfaat bagi yang menyimak atau yang mendengarkan. Untuk teman-teman yang baru menyaksikan tayangan ini, jika dikira atau diduga tayangan ini bermanfaat, boleh di-share kemanapun, ke Facebook ataupun ke media manapun, boleh dibagikan, boleh di-subscribe agar tidak ketinggalan, karena insya Allah nanti di bulan Ramadan kita akan berusaha mengupdate video terbaru setiap harinya, minimal satu video, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan sore hari ini masih terkait tentang puasanya golongan wanita atau perempuan yang mengalami fase hamil atau mengandung, atau sedang memberikan ASI atau memberikan menyusui anaknya, ya, itu atau memberikan ASI, menyusui bayinya atau anaknya yang masih kecil. Bagaimana nih perempuan yang seperti ini, yang termasuk dalam golongan ini, apakah harus memaksakan diri harus tetap puasa ataupun ada keringanan lainnya? Di hadisnya Hasan Sahih di Sunan Ibnu Majah di nomor hadis 1667 jika tidak keliru, ya, 1667 dari halaman 187 sampai halaman 188. Jadi ada sebuah kisah dari sahabat Nabi yang diawali dengan perang, ya. Rasulullah dan pasukannya menyerbu satu kaum. Kemudian salah sahabat Nabi mendatangi Rasulullah SAW. Itu Rasulullah dalam kondisi sedang makan siang, ya. Jadi disebutkan di situ. Di dalam hadis yang sebelumnya ini disebutkan faqala dunu faqul. Jadi Rasulullah bersabda atau mengatakan kepada orang yang mendatanginya tersebut, sahabat, kemarilah makan, gitu, seperti itu, atau duduklah kemari untuk makan. Qultu, dia menjawab, di sini lanjutan hadisnya, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa, kata orang tadi. Qala, Rasulullah SAW menjawab lagi dan bersabda, ijlis, duduklah kemari. Uhaddis, ya, uhaddisaka anis shaimi, aku akan menceritakan sebuah hadis tentang puasa. Awis syami, itu terkait dengan keutamaan puasa bagi beberapa golongan orang yang memang sedang dalam sesuatu hal, misalnya perjalanan. Di sini disebutkan sebagai musafir. Kita lanjutkan, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang mulia tabarakallah, wada'a anil musyafiri, ia telah memberikan keringanan bagi, atau memberikan setengah keringanan bagi musyafir, ya, anil musyafiri satras shalah, ya, telah mendirikan kepada musafir itu separuh sholat, ya, keringanan dari separuh sholat. Makanya jamak qasar, ya, ada persyaratannya. Orang yang sholat misalnya zuhur, asar 4 rakaat itu bisa diringkas menjadi 2-2, ya, dan bisa digabung pelaksananya menjadi, ya, misalnya jamak qasar takdim ketika dilakukan di waktu zuhur. Kalau dilakukan di waktu asar, sholat zuhur dan asar itu digabung, diqasar, diringkas, maka menjadi jamak qasar takhir, jadi diakhirkan. Wa anil musyafiri, dan tidak berlaku saja bagi musafir saja, gitu, ya. Bagi musafir, ya kan, sholat bisa dikerjakan separuhnya, setengahnya, itu Allah sudah memberikan keringanan, itu. Wal hamili wal murdi'is sauma awis siyam, jadi dan orang yang hamil dan orang yang menyusui, seperti itu, maka diberikan keringanan seperti itu, untuk boleh berbuka ketika memang dirasa. Pada hadis sebelumnya diceritakan ini, tapi hadisnya lemah, ini hadisnya hasan, maka kami tambahkan hadis yang hasan. Fisik-fisik pertimbangan secara medis, bisa konsultasi kepada bidannya jika ibunya sedang mengandung atau menyusui, bagaimana nanti ketika puasa. Dikhawatirkan ketika menyusui itu adalah kondisi bayinya yang bisa terancam bahaya atau bisa terancam kematian, seperti itu.
Jadi orang yang hamil, ya wal hamili wal murdi'i, orang-orang yang sedang memberikan ASI atau menyusui anaknya itu, maka ini gitu diberikan keringanan oleh Subhanahu wa taala untuk berbuka, tetapi nanti ada kewajiban untuk mengqadha membayarnya di hari berikutnya atau di hari lainnya setelah berakhirnya Ramadan tersebut jika telah mampu untuk melakukannya. Dalam kondisi yang memang lemah, maka tidak ada paksaan bagi orang yang sedang mengandung atau hamil untuk berpuasa, tetapi ada nanti mengganti kewajiban tersebut. Wallahi laqad qalamuha, jadi orang tersebut bersumpah nama Allah, demi Allah sungguhnya qalahuma. Jadi kalau qala satu kali, kalau qalahuma berarti dua kali. Qalahuma Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dia bersumpah demi Allah sungguhnya Rasulullah mengucapkan kalimat itu dua kali. Iltahuma, atau mengatakan au ihdahuma, atau mengatakannya itu satu kali. Fayalas fan nafsi, sungguhnya sangat kasihan disebutkan wahalla kuntu ta'imtu min ta'ami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya kasihanlah jiwaku ini, melas gitu. Melas sekali. Ngenes kalau bahasa ininya. Melas sekali jiwaku ini kalau tidak mengikuti ta'imtu min ta'ami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ikut makan bersama makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada keringanan. Apalagi dalam kondisi perang itu. Ada suatu sirah yang menjelaskan ketika dalam kondisi perang itu tidak ada satupun dari sahabat Nabi yang berpuasa. Ya, ketika perang itu terjadi di bulan Ramadan, maka hanya Rasulullah saja yang berpuasa seperti itu. Karena sangat panas terik dan perbekalan makanan sangat minim sekali. Jadi boleh dalam kondisi tertentu, kondisi perang, mempertahankan negara dari serbuan musuh, dari penjajah, ataupun orang yang sedang hamil dan orang yang sedang menyusui atau memberikan ASI kepada anaknya. Maka ada keringanan di situ untuk tidak berpuasa. Tapi berkewajiban untuk menggantinya atau mengqadanya nanti di hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan menambah memberikan kekuatan pada kita untuk mengumpulkan di bulan Sya'ban ini sesuai dengan namanya, mengumpulkan air-air keimanan, air-air takwaan untuk bekal menuju bulan yang di dalamnya kita nanti akan berada di puncak peribadatan bagi orang-orang beriman, khususnya akan bergembira dengan datangnya Ramadan ini. Maka persiapkanlah sebelum Ramadan itu datang. Apa doa yang akan kita baca ketika di awal Ramadan nanti, ketika Ramadan akan datang? Seumpama hari ini terakhir bulan Sa'ban dan nanti malam memasuki bulan Ramadan, ya kita telah melakukan salat tarawih misalnya, apa yang akan kita baca? Nanti insya Allah akan kita bagikan doa apa yang dibaca oleh Rasulullah ketika melihat awal bulan ataupun tanda masuknya bulan. Nanti kita bisa baca doa tersebut di awal bulan Ramadan agar Allah memberikan kita kekuatan sampai akhir Ramadan maksimal melakukan amalan ibadah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadhana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannatal abrar ya ajiz qahar jabbar ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.